Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-371. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-371 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham CAM, GMFI, IMAS, SCMA, BBYB, dan saham ESA. Bagi teman-teman yang mungkin sahamnya belum diulas, mohon maaf, mungkin kita akan bahas di esok hari. Sebelum kita lanjut untuk membahas ke-6 saham tersebut, maka kita akan lihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini berbeda dengan kemarin ya. Kemarin dia sangat meyakinkan naiknya 2,02%. Sekarang turunnya juga meyakinkan sekali 0,92%. Sempat low di 6.202. IHSG mengawali awal bulan ini dengan merah ya, minus 0,92%. Kalau kita perhatikan transaksi hari ini entah saya salah lihat atau tidak, transaksi hari ini 31,3 triliun. Ini besar sekali, lebih besar lagi dari kemarin. Saya tidak tahu historical transaksi terbesar kapan, tapi hari ini 31,3 triliun. Itu besar sekali transaksinya. Dengan 203 saham naik, 303 saham turun, 151 saham yang mengalami stagnan atau tidak bergerak. Kemudian yang menjadi menarik juga adalah net foreign sell ya, secara all market itu minus 10 triliun. Ini arus keluarnya juga cukup masif ya, net foreign-nya. Itu saya lihat dari RTI, coba saya perhatikan dari Stockbit. Di sini juga dapat ya informasi foreign buy 4 triliun, foreign sell 14,5 triliun. Jadi foreign netnya adalah minus 10,5 ya, atau net sell sebesar 10,5 triliun. Dan ini besar sekali, entah apa yang di sell sebesar ini. Kita juga tidak tahu ya apa yang menjadi pemicu ya sampai foreign flow-nya ini benar-benar seperti lagi masif keluarnya, ditambah lagi volumenya naik ya. Ketika transaksinya meningkat karena ada akumulasi besar itu bagus, tapi kalau sudah volumenya gede tapi keluar ini cukup kita harus waspadai, tapi tidak perlu kita sampai panik ya. Oke, setelah kita membahas IHSG, kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Campina Ice Cream Industry dengan kode emiten CAM, di mana Campina hari ini tutup minus 0,69% di harga 290. Campina transaksinya sepi sekali, cuma 234 juta, dan di harga saat ini memang Campina sendiri masih berada di bawah level PBL atau level support terkuatnya. Sekarang ini menjadi resisten ya. Kalau kita kenal jadi support, sekarang jadi resisten, maka ketika dia masih belum bisa naik ke atas 316 ya, selama itu CAM masih belum terlihat menarik. Akan tetapi memang ada beberapa level support yang bisa dipakai untuk mungkin teman-teman mau tradingkan di saham ini. Ada level 270, 280, 290. Ini adalah level-level yang bisa teman-teman pakai. Kalau misalkan ternyata CAM turun di bawah 280, maka bisa dipertimbangkan cut loss. Atau kalau misalkan turun di 270 yang sudah punya barang, bisa dipertimbangkan untuk cut loss. Tapi memang kembali lagi kepada preferensi risiko masing-masing. Berapa besar sih batasan cut loss dari teman-teman? Nah, kalau misalkan ternyata dia tidak turun, malah dia naik lagi, maka bisa kita cegat juga nih, ada di 294, 296. Ketika dia buy on breakout sana, kita bisa coba entry dengan target ke 316. Akan tetapi memang kalau saya pribadi, saya akan menunggu adanya adjustment PBL baru, atau memang dia bisa breakout sini baru saya ambil. Karena level-level itu yang bisa meyakinkan saya untuk entry di saham ini. Jadi kalau CAM ini kembali lagi kepada teman-teman, mau entry di level berapa, karena mumpung beberapa level-level support bantuan itu cukup dekat ya, jadi bisa dipakai juga sebagai batasan atau titik untuk entry di saham ini. Kemudian berikutnya kita punya saham Garuda Maintenance Facility Aero Asia, di mana saham dengan kode emiten GMFP ini ditutup stagnan ya di harga 96, di mana kalau teman-teman perhatikan transaksinya juga sepi sekali, dia cuman 103 juta, dan artinya kita tidak perlu cek bandarmologinya, sepi sekali. Mungkin emiten-emiten seperti ini bandarmologinya akan bagus ya di saat memang live tradingnya berlangsung, baru mungkin bandarnya baru beli langsung diangkat ya, karena susah sekali kita mau akumulasi
susah sekali kalau kita mau lihat ketika volumenya kecil seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan dari the Golden Cross Analysis, memang resikonya masih dalam medium risk, di mana GMFI memiliki level support terkuat di 91, yang artinya selama dia masih bertahan di atas 91, sebenarnya GMFI ini masih aman-aman saja. Jebol di bawah itu baru kita khawatir karena potensi dia bisa turun ke 70. Dan tentunya besok Senin bisa juga follow up dengan volume dari GMFI. Kalau memang masih menarik, ya sudah kita ambil posisi buy untuk GMFI asalkan level 91 tidak jebol. Ya kalau dia masih jauh dari 91 ya lebih baik kita wait and see, karena ketika banting ke 91 itu cukup lebar. Jadi kalau memang dia kasih kesempatan kita ambil ya 91 sampai dengan 93 lah. Itu mungkin jauh lebih menarik untuk kita pilih. Berikutnya kita punya saham IMAS, di mana saham IMAS ditutup naik 0,52% di harga 950. Saham Indomobil Sukses Internasional ini ditutup masih berada di atas level pentingnya, level PBL di 935. Di mana tadi pagi memang sempat dia turun ke 935, dia menguji level support terkuatnya, dan setelah itu dia bisa ditarik sampai 975, namun sayang closingnya di 950. Transaksinya 4,2 miliar, karena dia masih berada di atas level PBL, maka sebenarnya ini masih menarik-menarik saja. Tapi coba kita perhatikan dari sisi broker summary-nya. Kalau dari broker summary secara structure menarik, ya secara volume masih belum terlalu, tapi kita hanya coba perhatikan lagi dengan teknikal nih. Ketika bandermologinya, volumenya belum menarik, strukturnya menarik, tapi teknikalnya juga masih menarik karena dia masih berada di atas PBL, maka ini bisa dipertimbangkan ya. Kalau memang masih bertahan di atas 935, bisa dipertimbangkan entry 935 sampai dengan 950. Ini bisa dipakai, cut loss kurang lebih di 910 sampai dengan 920 dengan target kenaikan ke 1050 sampai dengan 1270. Kemudian berikutnya kita punya saham SCMA, di mana saham ini ditutup minus 3,24%, di mana saham Surya Citra Media ini sempat berjuang untuk naik ke zona hijau, namun sayang sekali dalam perdagangan hari ini benar-benar market begitu menekan sehingga dia sempat dibanting ke 1925, namun hanya bisa naik mentok di 1945. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli SCMA karena dia saat ini jebol, patah trennya di PBL di 1990, maka jelas SCMA saat ini sudah tidak menarik lagi. Kalau dia bisa naik di atas 990 mungkin bisa menarik lagi, tapi kalau masih berada di bawah 1990 seperti harga saat ini, lebih baik kita wait and see, lebih baik kita bersabar dulu sampai nanti mungkin opsi 1 dia bisa breakout lagi 1990, boleh kita buy, atau kita dapat level support baru, ada adjustment PBL baru, yang mana itu kalau dekat dan menarik risk rewardnya, itu baru bisa kita entry. Tapi kalau dengan kondisi chart seperti ini, jelas ini lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita perhatikan dari sisi broker summary-nya? Kalau dari sisi broker summary-nya memang jelas di sini secara volume dan structure ini masih jelek ya. Jadi tetap hati-hati. Kalau memang dia masih belum bisa naik di atas 1990, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham SCMA ini. Berikutnya kita punya saham Bank Neo Commerce dengan kode emiten BBYB. Hari ini ditutup naik 1,44% di harga 1.400, di mana kenaikan ini sedikit lagi bisa jebol dari resisten PBL di 1420. Tadi sempat dia lewati nih, tadi sempat ke 1425. Namun itu cuma tipis sekali ya, cuma 30 volume cuma 30 lot saja. Dan sekarang closingnya masih berada di bawah PBL, yang mana artinya ini sebenarnya masih belum terlalu menarik, tapi sudah layak untuk dimasukkan ke watchlist. Ketika hari Senin nanti teman-teman lihat BBYB bisa breakout dari 1420, maka bisa dipertimbangkan entry buy di sana 1420 sampai dengan 1430, cut loss di 1400, target kenaikan ke 1455, berikutnya ke 1640, yaitu target jauhnya. Tapi kalau memang dia masih belum bisa melewati 1420, lebih baik kita wait and see untuk saham ini. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, jelas ini menarik sekali ya. Kalau dari broker summary-nya ini menarik, maka punya potensi kemungkinan di hari Senin bisa ada
kenaikan dan bisa menembus level PBL. Mas layak masuk di watchlist ya. Tapi balik lagi nih, saya harus disclaimer di sini karena takutnya banyak yang telan mentah-mentah. Ketika saya bilang bagus sekalipun, market itu bisa berbeda loh jawabannya. Jadi tidak perlu kita langsung wah karena bagus all in, margin, wah itu repot dah. Jadi tetap kalau memang dia menarik, buy. Tapi prepare level cut loss-nya kita harus siap. Dan belilah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi belilah sebesar apa yang bisa kita ikhlaskan untuk hilang. Misalkan ternyata dia tidak naik malah turun, kita udah terlanjur beli 100 juta, padahal aset kita mungkin cuma 50 juta. Dan itu kita harus tanggung, katakan di ARB 7%, itu udah 7 juta minusnya. Apakah kita siap cut loss di 7 juta minus 7 juta itu? Kalau belum siap maka jangan pakai uang 100 juta. Jadi kita atur sesuai dengan berapa jumlah besar yang bisa kita ikhlaskan kalau misalkan cut loss ya. Jadi walaupun kita bilang bagus sekalipun, tetap jangan kita greedy ya, tetap normal, trading normal, tetap batasi dengan trading plan agar nanti teman-teman tidak stres ketika ternyata market tidak bergerak sesuai dengan harapan kita. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-371 hari ini adalah saham Surya Esa Perkasa, di mana saham ESA ditutup naik 2,63% di harga 312. Saham ESA ini tadi sempat berjuang untuk menembus PBH-nya di 326. Ini adalah resisten super kuat yang mana tadi jebol ke 330. Namun sayang ya, karena terlalu kuat sekali di area supply terkuatnya di situ, titik jualnya besar sekali. Akhirnya dia tidak mampu bertahan di atas 326. Turun kembali di 312. Nah, ketika dia turun lagi di sini, artinya apa? Artinya kita masih mungkin belum ambil posisi karena dia masih berada dalam indikator high risk. Dia masih dekat dengan area PBH ya di 326. Jadi kalau misalkan mau beli ya minimal kita sabar tunggu di 304 atau 292. Yang penting selama dia masih berada di atas 292, ESA ini masih aman. Tapi kalau apakah beli di harga sekarang ini menarik? Kalau saya pribadi jawabnya tidak. Karena apa? Risk rewardnya tidak sebanding. Kalau saya katakan supportnya di 292, sedangkan TP-nya di 326, itu adalah PBH. Ya itu risk rewardnya itu apakah diterima atau tidak? Kalau saya pribadi sih saya tidak terima karena tidak menarik. Ya, jadi ini balik lagi kepada referensi masing-masing. Apakah menurut teman-teman ini menarik? Ya silakan dibeli. Kalau jelek ya sudah, kita lebih baik cari emiten yang lain. Mungkin lebih bagus BBYB yang tadi daripada ESA. Kalau saya pribadi karena risk rewardnya BBYB ketika breakout itu potensi upside-nya gede. Tapi kalau belum breakout ya saya tidak ambil posisi. Kemudian dari broker summary ini volumenya cukup besar guyurannya ya. Maka masih memungkinkan ada tekanan jual juga di hari Senin nanti. Kita lihat saja. Yang penting kalau yang sudah punya barang, prepare cut loss-nya di mana. Yang belum punya barang, coba kita tawar. Siapa tahu kita bisa dapat di area 292 sampai dengan 296. Itu mungkin jauh lebih menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-371 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.